Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Saya dengar Ibu ingin berbagi dan membicarakan suatu hal kepada saya. Ada masalah apa, Bu? Oh iya, Bu. Sebelumnya terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk saya ajak berbagi. Jadi begini, Bu. Ini terkait dengan kesadaran murid dalam menjaga dan membersihkan kelas. Umumnya hanya murid perempuan yang mau bertugas dan peduli terhadap kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Murid laki-laki terlihat acuh dan cuek walau sudah ada pembagian tugas. Saya berharap bisa mendapatkan solusi dan jalan keluar atas permasalahan ini. Oh, jadi seperti itu masalahnya, Bu. Jadi apa harapan Ibu dengan obrolan? Saya ingin semua murid peduli terhadap kebersihan kelas dan sekolah, Bu, serta bertanggung jawab atas kelompok kerja yang telah dibuat bersama. Oh, begitu ya. Menurut Ibu, murid yang bertanggung jawab dan peduli akan kebersihan itu seperti apa ya ciri-cirinya? Boleh Ibu sebutkan? Iya, Bu, menurut saya, murid yang bertanggung jawab dan peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah adalah ketika para murid secara sadar dan sukarela membersihkan lingkungan sekolah maupun kelas tanpa ada perintah atau karena takut dengan guru. Oh, jadi andai kata Ibu menilai dengan angka kondisi murid Ibu saat ini, menurut Ibu mereka berada pada angka berapa, Bu? Eee, Mungkin berada pada angka 5 atau 6, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Nggak mau Iya. angka 10, Bu? Mau, Bu, kalau bisa sih angka 10, Bu, atau paling tidak jangan di bawah angka 9, Bu. Oh, jadi harapan harapan Ibu mereka ada pada angka berapa? Angka 9 ya? Iya, Bu, kalau bisa sih, Bu, maksimal 10 tapi tidak di bawah angka 9 ya, Bu, kalau bisa. Menurut Ibu, angka 9 itu sudah idealkah? Kira-kira angka 9 itu gambaran kondisi dan situasi seperti apa ya, Bu? Begini, Bu, jika murid laki-laki itu menjalankan tugas kelompok secara penuh tanpa hanya membebankan kepada murid perempuan saja, Bu, begitu. Oh, seperti itu. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan murid laki-laki ini tidak bertanggung jawab atau tidak memiliki kepedulian terhadap kebersihan sekolah, Bu? Menurut saya ada 2 kemungkinan, Bu. Yang pertama, murid laki-laki ini tidak terbiasa melakukan di rumahnya karena mungkin hanya dilakukan oleh orang tuanya. Yang kedua, mungkin murid laki-laki ini merasa berkuasa atas murid perempuan. Oh, bisa jadi ya, Bu. Apakah saat ini sudah ada rencana atau langkah-langkah yang tertulis di benak Ibu untuk mengatasi permasalahan ini? Iya, Bu, sepertinya saya akan membuat ulang daftar kelompok kerja, Bu. Jika sebelumnya ada penggabungan, maka kedepannya saya akan membentuk kelompok dalam daftar yang terpisah antara murid laki-laki dan perempuan, agar murid laki-laki ini tidak lagi hanya berharap kepada murid perempuan. Wah, sepertinya itu ide yang bagus ya, Bu. Atau ada opsi lain selain dari ide yang Ibu paparkan tadi? Iya, Bu, ada lagi, saya juga berencana nantinya akan menunjuk ketua tim dari masing-masing kelompok, Bu. Ketua tim ini akan saya pilih dari mereka yang punya kapasitas dan bisa menggerakkan anggota kelompoknya, dan tentunya saya akan bertindak sebagai koordinatornya. Bagus sekali itu, Bu. Lebih cepat memang lebih baik. Siapa kira-kira yang Ibu bisa ajak bekerja sama dan membantu untuk merealisasikan rencana ini? Saya rencananya akan mengajak semua guru kelas untuk melakukan hal yang sama, Bu,
agar memudahkan pemantauannya. Wah, sangat menarik, Bu. Saya berharap Ibu nantinya tetap berbagi dengan saya setelah rencana Ibu sudah berjalan agar saya tidak penasaran dengan hasilnya nanti. Oh pasti Bu, Ibu orang pertama yang akan saya hubungi jika rencana saya ini sudah berjalan dan menunjukkan hasil yang positif. Luar biasa, saya jadi tersanjung. Sebelum obrolan ini berakhir, apakah saya boleh tahu apa yang Ibu peroleh dari obrolan ini? Ada banyak Bu, saya mendapatkan beberapa langkah alternatif untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi saat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu, karena sudah membantu saya dalam menemukan solusi atas permasalahan dan keresahan yang saya hadapi. Semoga Ibu tak bosan jika besok-besok saya kembali menghubungi Ibu. Oh, tentu tidak, Bu. Saya tidak akan bosan. Terima kasih juga karena telah memilih saya sebagai tempat berbagi permasalahan Ibu. Ya, saya kira cukup obrolan hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu, apa kabar hari ini? Hai Bu, Alhamdulillah kabar baik. Ibu bagaimana? Hari ini Alhamdulillah baik juga Bu. Hari ini kita akan bahas tentang apa ya? Begini Bu, saya ingin membahas tentang tindakan bullying di kalangan siswa SMP Bu. Oh, jadi apa yang ingin Ibu capai dari pembincangan kita ini? Saya ingin cari solusi buat masalah ini Bu. Bullying di sekolah semakin parah dan ingin saya mencari cara untuk memberhentikannya. Oh, begitu ya Bu. Makasih sudah sharing. Jadi fokus kita adalah cara untuk stop bullying di sekolah yang akan kita cari caranya ya Bu. Ayo kita mulai. Iya Bu. Iya. Pertama, kita coba identifikasi situasinya ya. Dari skala 1 sampai 10, menurut Ibu mereka berada pada angka berapa? Kayaknya baru 5 Bu. Bullying masih banyak terjadi dan saya tidak tahu harus bagaimana lagi Bu. Oh, dimengerti Bu. Menurut Ibu, apa kekuatan yang Ibu punya buat mengatasi masalah ini? Beberapa guru Bu sudah peduli dan mau membantu. Terus ada juga teman-teman yang bersedia ikut serta dalam menyelesaikan masalah ini. Wah, luar biasa sekali. Terus ada peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu lihat? Mungkin bisa buat program anti bullying dan lebih sering diskusi dengan teman-teman tentang dampak negatifnya. Wah, bagus itu Bu. Lalu apa ada hambatan atau gangguan yang mungkin muncul kira-kira Bu? Jadi kadang ada ketakutan dari siswi atau siswa yang jadi korban buat melapor Bu. Jadi guru belum juga semuanya terlibat. Oh, baik Bu. Kalau begitu kita lanjut ke solusi ya. Ya, saya pikir bisa mulai dengan kampanye tentang dampak buruk bullying, Bu. Iya, bagus. Langkah awal yang bagus, Bu. Apa sudah ada rencana bagaimana mau mencapai tujuan ini?
Ya Bu, jadi saya ingin membuat program edukasi anti bullying dan mengajak guru serta teman-teman buat ikut serta. Terus juga membuat forum buat korban untuk berani bicara. Wih, luar biasa sekali program Ibu ini. Terus apa ada prioritas tertentu Bu dalam rencana ini? Jadi pertama harus lebih banyak guru yang terlibat Bu. Kemudian program edukasi dan forum untuk korban. Oh iya, bagus sekali Bu. Selanjutnya untuk jangka waktunya bagaimana Bu? Ya, jadi saya harap dalam beberapa minggu kita sudah bisa mulai programnya dan mungkin beberapa minggu lagi bisa dilihat perubahan positifnya Bu. Oh, bagus sekali. Terus bagaimana cara Ibu mau mengukur keberhasilan dari rencana ini, Bu? Ya, jadi suksesnya itu Bu bisa dilihat dari penurunan kasus bullying dan semakin banyaknya siswa yang berani untuk berbicara. Wah, keren sekali, Bu. Tapi pasti ada rintangan dalam rencana ini. Bagaimana cara Ibu menghadapinya? Jadi kita perlu rencana B, menyiapkan rencana B. Kalau misalnya rencana A tidak jalan dan tetap berkomunikasi dengan guru mengatasi masalah yang mungkin muncul. Ya, itu baik, Bu. Terus komitmen Ibu bagaimana untuk rencana ini? Ya, saya sangat berkomitmen untuk melaksanakan rencana ini dan berusaha semaksimal mungkin. Wah, luar biasa, Bu. Apa ada yang bisa bantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Ya, jadi teman-teman yang ikut serta dan mungkin guru-guru lain yang mendukung program ini. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini, Bu? Ya, jadi saya akan pantau terus perkembangan rencana ini dan kalau ada kendala saya pasti akan berbicara dengan Ibu lagi. Bagus sekali, Bu. Saya percaya Ibu bisa mengerjakannya. Kalau ada perkembangan atau butuh bantuan, jangan ragu buat bicara lagi ya, Bu. Ya, Bu. Makasih banyak, Bu. Saya benar-benar hargai dukungan Ibu. Tidak masalah, Bu. Semoga rencana aksi ini bisa bawa perubahan positif soal bullying di sekolah. Amin. Makasih lagi ya, Bu. Sama-sama, Bu. Tetap semangat dan lanjutkan usahanya ya, Bu. Iya, siap, Bu. Sampai ketemu, Bu. Iya, Bu.